Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Hidayat Amin dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan metode manajemen memori, yakni metode pegging dan metode segmentasi menggunakan OS SIM atau OS konsep simulator. Pertama kita download dulu OS SIM-nya. Nanti link tempat downloadnya saya akan simpan di deskripsi. Nah, kita download. Setelah di download nanti filenya akan berbentuk seperti ini. Kita ekstrak dulu, kita ekstrak. Nah, kita bisa pilih ekstraknya. Nanti setelah ekstrak, filenya akan berbentuk seperti ini. Nah, kita buka aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini. Adapun untuk menggunakan aplikasi ini, kalian harus terlebih dahulu menginstal Java pada device kalian. Nah, setelah menginstal Java, kita dapat membuka aplikasi ini. Karena di sini saya akan membahas metode manajemen memori, maka kita pilih memori di sini. Nah, di sini muncul pengaturannya, di mana di sini tertera memory size, OS size, dan memory management dan alokasi polisi. Nah, di sini memory size-nya minimal 64. Memory size-nya itu yakni ukuran memori dari main memory yang ini. Minimal 64 dan ukuran maksimalnya yakni 256. Di sini saya akan menggunakan 64 saja. Nah, adapun di sini OS size-nya atau size yang digunakan oleh operation system-nya. Di sini kita diberikan pilihan antara 1, 2 ataupun 4. Saya pilih 4 saja. Nah, di sini ada beberapa memori management, yakni fixed size, variable size, pagination, dan segmentasi. Pertama-tama saya akan simulasikan pagination atau pegging. Nah, kita tahu metode pegging itu ialah metode di mana proses dan memori itu dibagi menjadi patch ataupun bagian-bagian yang dimana setiap patch-nya ini berukuran sama. Nah, pada simulasi ini kita diberikan pilihan ukuran tiap patch-nya antara 1, 2, atau 4. Di sini saya akan memilih ukurannya 4 saja. Nah, setelah itu kita dapat melihat hasil pengaturan tadi, di mana tadi saya men-set memorinya dengan 64. Di sini 63 karena kita mulai dari angka 0. Adapun OS size-nya, nah ini operation system size-nya itu yakni 4, 0, 1, 2, 3. Nah, jika kita ingin membuat sebuah proses, kita dapat menggunakan function ini. Di sini terdapat PID-nya 1. Kita memberikan nama P1 saja. Nah, di sini ada size-nya, size untuk prosesnya. Kita beri 4. Durasi di sini min 1 maksudnya durasinya tidak terbatas atau tak hingga. Dan durasi maksimalnya yakni 100, iya 100, durasi maksimalnya 100. Kita gunakan 5 saja. Di sini ada paste dan load. Nah, kita oke. Nah, maka muncullah proses kita yang telah kita buat di proses Q. Nah, ini adalah contoh proses yang kita telah buat, dimana maksudnya namanya dari P1, size-nya 4 dan durasinya 5. Nah, jika saya akan memunculkan hasil simulasi pegging saya. Nah, ini pegging. Nah, di sini saya telah membuat beberapa proses, yakni ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 proses, dimana tiap proses
Proses pertama yakni size-nya 4, durasinya 4, namanya P1. Proses kedua yakni size-nya 4, durasinya 2. Nah, ini itu tandanya dia tidak disimpan pada memori nanti, tidak dijalankan. Maka tandanya dia hitam seperti ini. Adapun proses ketiga yakni P3, size-nya 6. Durasinya saya berikan min 1. Proses 4, size-nya 6, durasi 5. Dan proses 5 yakni size-nya 4, durasinya min 1. Oke, kita coba jalankan. Kita jalankan per step-step. Sebelum kita jalankan, kita dapat melihat data statistiknya di sini. Nah, kita jalankan per step-step. Pertama, P1 yang dijalankan atau proses 1. Dia diletakkan di address keempat. Address keempat yaitu ini. Pada frame pertama, ini disebut frame pertama karena frame yang di awalnya itu adalah frame 0, yaitu yang digunakan oleh OS-nya. ID-nya 1. Nah, page 0 karena ukuran page dan frame-nya sama, jadi kita hanya menggunakan satu page saja, atau page-nya sama dengan 0. Namanya P1, nama dari proses kita yang telah kita buat. Size-nya 4, durasinya 4. Nah, kita coba jalankan lagi proses 2 yang telah kita buat tadi. Proses 2 tidak masuk ke dalam main memory, dia masuk ke secondary memory atau swap, karena kita tadi telah mengaturnya dia tidak disimpan dalam memori. Adapun proses ketiga yakni P3, dia dimulai dari address ke-8, yakni ini, address ke-8, frame 2 dan 3. Nah, pada proses 3 ini ia menggunakan 2 frame, makanya dimana karena proses ini memiliki size yang melebihi dari ukuran framenya, yaitu 6. Ukuran dari proses ini yaitu 6. Makanya proses ini dibagi menjadi 2 page. Karena kita sudah tahu tadi proses dan memori itu pada metode pegging kita bagi menjadi page dan frame pada memorinya yang ukurannya sama. Makanya proses ini dibagi menjadi page 0 dan page 1 karena ukurannya melebihi dari ukuran frame di memori. Ini size-nya, durasinya di sini tak terhingga karena kita tadi mengaturnya durasinya min 1. Adapun proses keempat, nah karena tadi proses keempat saya mengaturnya hanya page 0 yang dimasukkan, setengahnya lagi tidak saya masukkan ke dalam memori. Nah, ini pada proses 3 tadi ini ada titik-titik di sini, itu maksudnya internal fragment, di mana internal fragment itu terjadi karena sebuah proses kurang dari sebuah proses kurang dari ukuran frame-nya atau partisinya, sehingga terjadi internal fragment. Nah, ini tadi proses 4 pada address 16 dimulainya 16, frame keempat 0, 1, 2, 3, 4, namanya P4, size-nya 6. Mengapa 6? Nah, karena kita hanya menyimpan memori prosesnya yang size-nya 4, sedangkan yang duanya sisanya kita tidak simpan di memori utamanya. Kita set tadi durasinya 5. Nah, kita next step. Nah, dia masuk ke sini karena tadi proses pertama
itu telah habis durasinya, sehingga proses 5 itu mengisi frame yang telah digunakan proses 1 tadi. Karena di sini proses 5 ini ukurannya pas dengan framenya, yaitu size-nya 4. Kita dapat lihat ulang. Nah, kita lihat di sini proses 1 durasinya tinggal 1. Berarti setelah kita next ini, otomatis prosesnya telah berhenti dan diisi oleh proses ke-5. Itulah metode pegging. Nah, dia mengisi yang kosong. Itulah metode pegging. Jika kita ingin coba untuk membuat size-nya ini lebih, kita coba size-nya 7. Oke, kita coba jalankan. Nah, dia bisa jalan. Prosesnya menjadi 2 page, yaitu proses 5. Page awalnya berada di address 4, dimulai dari address 4 hingga address 7, yaitu size-nya 7. Dan di sini kan kita tadi ngesetnya size-nya 7, sedangkan frame-nya di sini cuman 4. Nah, di sini terisi 4, sedangkan sisa 3-nya dia mengisi pada frame selanjutnya, frame yang kosong. Dia tidak mengisi frame yang kosong yang pada proses atau pada frame ke-3, karena jika dia mengisi pada proses mengisi frame ini, maka itu akan terjadi critical section. Nah, inilah tadi proses ke-5 kita yang telah diedit size-nya 7. Maka page-nya ini tidak apa-apa berpisah, masih dapat berjalan. Oh iya, pada simulasi ini kita dapat ngeset proses yang telah diatur tadi tidak memasuki memori, kita dapat memasukkannya kembali seperti ini. Nah, sehingga prosesnya dapat masuk lagi. Nah, kita dapat mengesetnya seperti itu. Adapun kita dapat mengeluarkannya kembali, mengeluarkan dari memori utama ke secondary memory atau swap. Nah, seperti ini. Nah, itulah tadi metode pegging, di mana setiap proses dibagi menjadi batch yang sesuai dengan ukurannya. Proses dibagi menjadi batch, begitupun dengan memori dibagi menjadi beberapa batch, yang dimana pembagiannya pada memori disebut frame, sedangkan pada proses disebut batch. Nah, setiap proses dibagi menjadi batch yang ukurannya sama dengan frame memori seperti ini. Nah, inilah pada metode pegging. Jika kita ingin mencoba metode segmentasi, kita klik ini, pilih ganti jadi memory management. Kita ganti metodenya menjadi segmentation. Yes, oke. Nah, kita coba buat prosesnya. Kita beri nama P1. Kita anggap size-nya 6. Durasinya kita set 5 saja. Nah, pada segmentasi ini setiap proses dibagi menjadi segmen-segmen, yang dimana pada simulasi ini menjadi 3 segmen, yaitu segmen kode, data, dan stack. Dan syarat untuk membuat sebuah proses pada pada metode segmentasi yaitu jumlah dari size proses itu sama dengan jumlah size tiap segmennya. Jadi kita di sini ngeset, anggaplah ini 1, di sini kita ganti 2, di sini
sini totalnya jadi 6, sehingga bisa dibuat. Nah, jika kita ingin membuat size-nya tidak sesuai dengan total size segmen, maka itu tidak dapat dibuat. Contoh, nah saya di sini mengatur size prosesnya itu yaitu 5, sedangkan di sini saya tidak sesuaikan total size segmennya dengan size prosesnya, maka ini tidak dapat dibuat prosesnya. Muncul error seperti ini. Jadi kita harus membuat sesuai dengan size proses dengan total size segmen. Kita atur di sini 3 saja. Oke. Bentar. Nah, karena saya sudah membuat simulasi segmentasi, kita buka saja. Nah, ini dia. Di sini saya telah membuat beberapa proses, yaitu proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dimana setiap prosesnya itu ciri-cirinya seperti ini. Size-nya 3, segmen kodenya 1, data 1, stack 1. Dan itu saya simpan pada memori. Durasinya 4, size-nya 3. Ini sesuai, jadi bisa. Ini proses 2, size-nya 3, tapi saya tidak simpan pada memori. Durasinya tak terbatas atau min 1. Adapun di sini saya membuat size yang agak lebih besar. Proses 3 yaitu ketiga, size-nya 20, durasinya 5, semuanya saya simpan pada memori. Tetapi size tiap segmennya itu tidak apa-apa, size-nya berbeda. Tidak ada aturan untuk ukuran tiap segmennya. Yang jelas total dari size segmen ini sama dengan total dari size proses. Nah, adapun saya buat contoh seperti ini, proses 4, di mana saya membuat size-nya prosesnya 30, size kode segmennya 5, data 10, stack 15, dan saya mencoba bereksperimen segmen kode saya tidak simpan pada memori, tetapi segmen yang lain saya simpan pada memori. Ntar kita coba. Adapun proses yang terakhir yaitu ini P5, size-nya di 15, durasinya 5. Saya coba juga seperti ini, dimana segmen kode dan data itu yang saya simpan pada main memory. Oke, kita coba jalankan, tapi sebelum menjalankan kita dapat melihat data dan statistiknya. Nah, kita coba jalankan metode manajemennya, yaitu segmentasi. Kita lihat proses pertama. Proses pertama dijalankan. Ketiga segmennya masuk ke dalam memori, yang dimana setiap segmen itu memiliki address 4, 5, dan 6. 4, 5, dan 6. Size-nya masing-masing 1. Nama segmen kodenya, nama segmennya yaitu kode, data, dan stack. Nama prosesnya yaitu P1. Total size dari prosesnya yaitu 3 dan durasinya 4. Kita next. Nah, seperti metode picking tadi, jika kita mengatur pada prosesnya untuk tidak memasuki memori, tidak checklist pada pembuatan memori proses tadi, maka dia akan masuk ke swap atau secondary memory. Nah, dia tidak akan terbaca pada data statistik ini, ataupun karena dia tidak masuk ke main memory. Nah, kita next, masuk ke proses ketiga. Nah, di sini proses ketiga dimulai dari address 7 hingga 22. Proses ketiga
lumayan besar. Nah, ketiga-tiganya masuk walaupun size-nya besar. Nah, di sini segmen proses 1 dan segmen proses 3 itu tidak sama, ukurannya berbeda, tetapi dapat masuk ke memori. Kita coba lanjut ke proses 4. Nah, proses 4 ini proses 4 itu proses 4 dimulai dari address 27. Nah, ini address 27. Nah, yang segmen terbaca pada main memory yaitu segmen data dan stack. Sedangkan segmen kodenya dia masuk ke backing store atau swap, ataupun kita dapat sebut secondary memory. Jadi yang hanya terbaca pada main memory yaitu segmen data dan stack. Proses ini dapat jalan meskipun segmen yang lainnya tidak masuk, jadi tidak apa-apa. Size-nya 30, durasinya tak hingga. Nah, sisa dari memori kita yaitu 12 yaitu yang ini. Nah, sedangkan kita coba jalankan proses yang terakhir. Nah, proses yang terakhir dapat masuk karena total dari karena cukup dari memorinya. Nah, di sini karena tadi durasi pada proses pertama itu telah habis, maka di sini proses 5 tadi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang mengisi address 4 yaitu ini, itu proses 5, adapun mengisi pada address 52 yaitu yang ini. Nah, sedangkan sisanya itu saya tadi tidak simpan pada memori. Nah, bagaimana jika saya simpan pada memori? Karena di sini tadi saya atur tidak menyimpan segmen stacknya, maka dia dapat masuk ke dalam memori. Bagaimana jika kita simpan semua ke dalam memori? Kita coba jalankan. Proses pertama masuk, proses kedua tidak masuk, proses ketiga masuk, proses keempat 2 segmen masuk. Nah, proses kelima ini dia tidak dapat diproses karena total dari size ini tidak cukup untuk size yang digunakan oleh proses ini, dimana kita tahu size yang digunakan pada proses ini yaitu 15, sedangkan tadi itu sisa memori yang ada itu adalah 12. Kita lihat. Nah, ini sisa memori yang ada 12. Sedangkan total yang kita gunakan pada proses ini, size yang digunakan yaitu 15. Jadi proses ini tidak dapat dijalankan pada memori ini karena ukurannya tidak cukup. Tetapi jika kita membagi segmen-segmennya, dimana tadi totalnya 12, kita hilangkan ini, kita tidak masukkan stack 12. Oke. Nah, kita lihat proses pertama durasinya 4. Lihat durasi pada proses pertama. Proses 2 nggak masuk, proses 3 masuk, dimana durasinya 5. Nah, proses keempat durasinya tak terhingga. Di sini pada proses pertama durasinya tinggal 1, dan jika kita lanjutkan maka otomatis proses ini telah berhenti. Proses P1 ini telah berhenti, sehingga nanti segmen-segmen ini akan kosong. Kita lihat. Nah, ini tadi segmen yang telah diisi oleh proses pertama. Mengapa hanya 2? Satunya itu ada di sini, digunakan oleh proses 5. Jadi segmen-segmen ini tidak apa-apa
berpecah seperti pegging tadi, tidak apa-apa, bagian-bagiannya itu atau segmen-segmennya berpecah antara satu dan yang lainnya. Nah, dengan syarat ukurannya itu sesuai dengan ukuran prosesnya. Jadi proses 5 ini masuk ke dalam memori, yaitu pada address 4 dan address 52, yaitu paling bawah. Nah, maka dia dapat masuk. Kita selesaikan durasinya. Nah, itulah tadi simulasi metode pegging dan segmentasi untuk memory management. Dan untuk perbedaannya, menurut saya perbedaan dari metode pegging dan segmentasi yaitu terletak pada pembagian pada proses-prosesnya, dimana ketika metode pegging, proses itu dibagi menjadi batch-batch yang ukurannya sama dengan frame pada memori. Sedangkan untuk segmentasi, pembagian prosesnya terbagi menjadi segmen-segmen, di mana memori itu tidak terbagi terlebih dahulu, tidak terbagi menjadi bagian-bagian atau segmen-segmen terlebih dahulu pada memori, melainkan memori itu terbagi menjadi segmen-segmen setelah proses atau segmen-segmen itu masuk ke dalam memori. Disitulah letak perbedaannya, karena ketika metode pegging, memori dibagi menjadi frame-frame terlebih dahulu, sedangkan segmentasi itu memori tidak dibagi terlebih dahulu. Nanti memori akan menyesuaikan dengan pembagian segmen-segmennya. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.